Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa dalam Sabda Gembala, edisi khusus Tunas Zaitun. Kali ini kita akan belajar menolong anak-anak tentang spiritualitas, yaitu belajar tanpa tekanan. Itulah tema kita. Belajar tanpa tekanan ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, yaitu dibebaskan dari rasa takut. Rasa takut, jangan kita berpikir hanya bisa muncul kalau anak dipukul atau anak ditegur dengan keras, dengan amarah. Tidak. Memang betul, itu salah satu diantaranya. Tapi yang lebih membahayakan lagi adalah tekanan rasa takut yang disebabkan tontonan, baik itu film maupun games, yang menyebabkan anak itu dieksploitasi. Film-film yang bersifat pornografi, dan itu mematikan kecerdasan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus ingat, bukan hanya masalah kemarahan, bukan hanya masalah pukulan ataupun kata-kata yang keras, tetapi ketika kita memfasilitasi anak, kita harus ingat untuk memilih permainan games ataupun film-film yang tidak dieksploitasi, yang bersifat pornografi ataupun kekerasan, seperti games-games berupa Smackdown. Orang tua yang bijaksana terus mengingat bahwa salah satu bentuk cara belajar yang bebas dari tekanan yaitu membebaskan anak-anak dari rasa takut. Dan rasa takut itu bukan hanya karena amarah, pukulan, dan kekerasan lainnya, tetapi juga memfasilitasi dengan tontonan, dengan permainan games yang akan mematikan kecerdasan spiritual anak. Yang kedua, yaitu membebaskan anak dari tekanan belajar yang bersifat instruksi. Anak-anak usia prasekolah itu sekali-kali jangan kita memberi materi pelajaran yang bersifat instruksi, karena itu membuat mereka tertekan, stres, tidak gembira, ngantuk. Tapi bagaimana caranya? Biarkan mereka bereksploitasi, kita fasilitasi. Saya masih ingat zaman saya masih kecil, sekolah taman kanak-kanak itu namanya Frobel. Frobel itu dari bahasa Belanda. Sebenarnya itu adalah nama tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan Frobel ini memang menekankan cara belajar yang bebas, difasilitasi minat anak, dan mereka tidak diberi instruksi yang menuntut hasil yang membuat mereka menjadi tertekan. Dan model pembelajaran seperti itu baru-baru ini seorang psikologi pendidikan yang terkenal bernama Montessori juga memfasilitasi model pembelajaran yang tanpa instruksi. Di dalam kelas-kelas Montessori, anak-anak itu guru tidak sama sekali memberikan pengajaran,
yang berupa instruksi atau yang sejenisnya. Tetapi anak itu difasilitasi dengan berbagai ragam bentuk benda-benda apa saja di dalam ruangan itu. Lalu anak itu dibiarkan masuk. Lalu apa peranan guru? Guru di sana hanya sebagai fasilitator. Mereka mengamati anak itu satu-satu. Oh, anak A, oh dia suka ini, benda ini, permainan ini, dan seterusnya. Lalu mereka mengambil benda-benda tersebut dan menyerahkan ke hadapan anak-anak yang mereka amati menyukai barang-barang atau benda-benda tersebut. Nah, inilah model pembelajaran tanpa tekanan yang bebas dari instruksi, yang menuntut hasil. Kiranya dengan model pembelajaran tanpa tekanan ini, yaitu bebas dari rasa takut dan juga belajar yang bebas dari instruksi-instruksi, menolong anak-anak kita bertumbuh dalam kecerdasan spiritual. Tuhan memberkati kita. Amin.